Oke, sudah masuk. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi budidaya termasuk bandeng ya. Walaupun budidaya bandeng ini skala kegiatannya adalah banyak yang tradisional, tapi tetap prinsip-prinsip ini harus dijalankan. Jadi ramah lingkungan, keamanan pangannya, keamanan secara kegiatan budidayanya. Ini namanya biosecurity, upaya untuk mencegah, mengurangi ya peluang masuknya suatu penyakit masuk ke area budidaya. Ini ternyata bandeng juga membutuhkan prinsip-prinsip seperti ini. Tidak hanya yang punya nilai ekonomis tinggi seperti udang saja, tapi kalau ingin kegiatan budidaya kita tetap berkelanjutan ya, terus bisa berjalan ya, tidak mengalami tren penurunan hasil produksi, maka prinsip-prinsip ini harus dijalankan. Nah, dalam budidaya bandeng di sini ada ukuran-ukuran ya, yang mana teman-teman sekalian harus tahu ukuran-ukuran dalam transaksi biasanya yang bisa dipasarkan, yang bisa diperjualbelikan ya, untuk kegiatan usaha. Jadi orang itu biasanya melaksanakan kegiatan jual beli dalam ukuran bisa gelondongan. Misalnya gelondongan itu ukurannya 2-4 cm. Ini periannya sekitar 200.000. Satu rian itu jumlahnya 5.000 ekor. Ada yang mengatakan 5.500, ada yang mengatakan 5.000 ekor untuk satuan rian itu. Ada yang namanya ukuran kasaran. Ini ukurannya 4-6, semi 8-10, semi super. Nah, ini seperti ini. Balian ya 13-15 cm. Jadi ini ukuran-ukuran untuk yang biasanya diperjualbelikan ya di dalam usaha bisnis budidaya bandeng. Mengapa kita harus tahu ini ya? Karena di dalam proses budidaya bandeng ini biasanya ukuran-ukuran ini diletakkan pada petakan-petakan yang berbeda. Petakan berbeda. Kenapa kok ditaruh pada petakan-petakan yang berbeda? Untuk untuk mempercepat proses produksi. Saya jelaskan selanjutnya ya. Itu nanti untuk slide itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada desain ya kolam bandeng berbasis biosecurity. Kita lihat. Awalnya kita harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah penting ya di dalam proses budidaya bandeng. Untuk istilah ini sudah familiar ya. Untuk selanjutnya ada pendederan. Kemudian tadi istilahnya ada penggelondongan. Ada semian, ada balian. Ini istilah-istilah penting. Kalau lihat ukurannya nih seperti ini. Kalau nener ini ukurannya ini nener ya. 14 mm atau 17 mm nener. Gelondongan tadi 3 cm sampai 4 cm. Jadi penting ya tahapan tersebut diketahui. Biasanya orang akan tebar ikan bandeng itu bervariasi.
ada yang dimulai dari nener, dari ukuran 14 mm sampai 17 mm. Ada yang tebar ini. Ada yang tidak mau, wah nanti kalau saya tebar dengan ukuran segitu, kapan panennya, terlalu lama. Maka dia pakai alternatif yang kedua, pakai tebar dengan ukuran yang lebih besar, gelondongan, dengan ukuran 3 cm dan 4 cm. Maka otomatis ketika ingin mendapatkan ini ya, maka dia harus beli kan gitu, bibit yang lebih besar. Tidak menggunakan ini ya. Karena lama nanti ya, panennya. Mungkin bisa 6 bulan atau 7 bulan baru panen. Tapi kalau ini beda lagi. Nah, ketika berpikir wah masih lama itu nanti kalau gelondongan satu ya, saya harus panen lebih cepat. Saya butuh nih untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Boleh ya. Nah, pakai ukuran gelondongan 2. Ukurannya ini ya, gelondongan 3, 6 sampai 8 cm. Sampai ada namanya istilahnya ini balian ini. Ini balian ini paling besar sebenarnya ukurannya. Ukurannya bisa sampai 14 sampai 15 cm. Ini balian super namanya. Nah, kalau ini harganya cukup mahal, pereannya bisa sampai 2,5 juta. Nah, jarang orang beli ini, jarang karena mahal ya, beli bibitnya mahal. Tapi keunggulannya dia lebih cepat panen. Kalau nener bisa 6 bulan, tapi kalau pakai ukuran balian bisa 2,5 bulan bisa panen. Baik teman-teman, kira-kira pilih mana untuk dari analisa usaha kira-kira? Apakah wah ini beli yang murah saja, nggak apa-apa, lama panennya. Yang penting awal untuk tebarnya kita tidak butuh keluar banyak uang, misalnya. Gimana teman-teman sekalian? Mas Rifki, nah, mungkin bisa berkomentar. Mas Solahuddin, Mas Dimas, Mas Azmi. Halo, masih? Halo Pak. Kira-kira gimana? Bandeng balian. Iya, bandeng balian ya. Ya, tapi harganya mahal ya. Tapi enggak apa-apa ya. Memang kalau usaha kan kita usahakan butuh optimal ya. Memang lebih cepat siklus ya panennya daripada yang beli nener itu. Terlalu lama, 6 bulan loh. Berapa kali panen itu kalau kita sudah pakai bibit balian? Bisa dua kali lipatnya ya. Jadi strategi ini bisa disiasati oleh para petani tambak ya. Jadi tidak usah beli nener, ya. Beli nener tetap, tapi kita banyak ibukan, tambungan. Kita lihat yang paling bawah. Nah ini layout dari tambak ikan bandeng. Ini tandon ya, untuk sterilisasi ya, biosecurity tadi ya, biosecurity. Nah, kemudian di sini ada petakan-petakan kecil ya, peta-petakan kecil. Nah ini peta-petakan kecil. Peta-petakan kecil. Ini apa namanya? Ini istilahnya itu ibuan. Jadi ia ditebar dalam ukuran kecil, nener tadi ya. 20 rean atau 10 rean begitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dioper ya. Misalkan ini tebar awal biar resirkulasi perputarannya lebih cepat. Ini tampungan ini katakanlah sudah ukuran balian. Ini semian. Ini gelondong tingkat 2, tingkat 1 ya. Nah, jadi kita punya tampungan-tampungan yang mana untuk mengefektifkan agar kita cepat panen.
Jadi setelah dengan ukuran tertentu dipindah ke A, dipindah ke B, ataupun tidak usah dipindah. Jadi sistemnya rolling ya, sistemnya rolling. Kalau ini sudah panen, misalkan ini panen ya, tambak budidaya ini panen, ini kita oper ke sini. Kemudian setelah 2,5 bulan panen, ya, ini sudah nener tadi sudah besar kan, dia sudah berumur 2,5 bulan, lumayan kan ya. Kita bisa menggantikan yang tadi sudah panen. Terus seperti itu, siklusnya putarannya lebih cepat. Karena kita sudah punya tandon banyak, yang mana kita sudah merawatnya berbulan-bulan juga, bersamaan dengan tambak kegiatan pembesaran ini. Jadi kita tidak usah beli ke pengepul dan lain sebagainya. Kita sudah menyiapkan ikan kita ya dengan ukuran tertentu, dipetakan kita sendiri. Ya ini sudah diterapkan, misalkan di Cerme itu terkait budidaya udang juga dibuat seperti itu, ada ibukan-ibukan kecil ya, agar proses panennya lebih cepat. Jadi biasanya di Cerme itu bisa 1,5 bulan itu sudah panen udang, karena dia punya ibukan kecil-kecil seperti ini. Ditebar gelondong paname, umur 1 bulan dilempar ke tambak, 1,5 bulan panen. Ini juga seperti itu ya, disediakan. Nah, ini kan semakin banyak, ini kan masih nunggu antri ya untuk kemudian ditebar di lahan yang lebih luas, maka dia akan semakin besar. Di akhir-akhirnya, di akhir-akhir siklus ya, dia akan tebar dengan ukuran yang paling besar. Nah, ini selanjutnya sebelum proses penebaran bibit ke lahan ya, ini dilakukan sortasi. Ya, ini para petani tambak ini melakukan sortasi bibit bandeng ya. Kita pilih bibit-bibit yang unggul. Biasanya kita ambil bibit-bibit yang ukurannya lebih besar, yang mendahului dari teman-temannya. Kita ambil yang paling besar, kita masukkan ke apa namanya tadi, ke tambak budidaya. Biasanya dari Ibu Ani persisnya seperti ini. Ini Ibu Ani ini, yang ini. Ini Ibu Ani ini. Ini contoh ya, Ibu Ani. Nah, dia lahannya kecil-kecil. Namun sebelum masuk ke lahan tambak yang lebih luas lagi, misalkan ke sini tambak ini perlu dihitung lagi jumlahnya, dipastikan berapa jumlahnya, agar tidak overload ya, harus sesuai dengan carrying capacity. Nah, ini juga denah ya, denah untuk ibukan tambak budidaya untuk tandon bibit ikan. Ini modelnya sama, ini sama, baik tambak budidaya pembesaran juga sama, ibukan juga sama. Di pinggir-pinggir ini ya, ini caren ya namanya ya. Kalau istilahnya di sini itu kolong. Kalau di Sorong apa namanya? Atau di UGB, di Aceh. Ini caren ini caren. Ini caren ini. Parit. Nah, di setiap pinggir ini ada namanya parit atau caren ya. Kemudian ini pelataran, ini pelataran. Ini juga ini di apa namanya, bedakan air inletnya ya, ini air masuknya, ini air outletnya, jadi terpisah. Cuma untuk membuat denah seperti ini butuh komunitas, butuh peran negara di dalam mengatur konsep tambak seperti ini, terutama tambak-tambak yang baru ya, tambak-tambak modern ini biasanya sudah menggunakan denah seperti ini. Kalau yang tradisional, kayak yang masih tradisional, ini sulit karena memang sudah baku hak kepemilikannya. Untuk dirubah-rubah dengan metode seperti ini butuh apa namanya, aturan-aturan regulasi yang cukup ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Karena tambak ini kan modelnya nggak bisa apa namanya, sesuai dengan keinginan kita kan ya, menyesuaikan dengan apa yang ada di lapang ya. Nah,
bisa juga dengan desain seperti ini. Ada kolam pendederannya, ada buyaran, maksudnya buyaran ini tambak budidayanya. Kita pembesaran. Juga ada apa namanya, rumah pendega atau penjaga. Mengapa ini harus ada, atau ya, tambahan saja ini untuk tambak-tambak yang sangat jauh dari lokasi pemukiman penduduk ya. Kalau ini kan dari sini kan jauh ya. Untuk ngontrol, untuk melakukan pemupukan dan sebagainya, distribusi material pun ya, pupuk ya, terus ketika panen ya, ini kan sulit ya, repot ya kalau kita harus mupuk ngambil dari rumah dibawa ke sawah. Nah, untuk efektivitas dari kegiatan budidaya bisa kita lakukan atau kita bisa membuat rumah-rumah seperti ini, gudang-gudang di tengah-tengah tambak yang memudahkan kita di dalam aktivitas budidaya. Kalau saya nggak salah itu pernah di Ujung Pangka ya, di Gresik bagian utara, itu khusus untuk rumah pandega ini luar biasa, seperti rumah pada umumnya, jadi sangat besar. Karena di sana memang apa namanya, jauh sekali dengan perumahan, bisa lebih dari 4 kilo ya masuk ke lokasi tambak, sehingga sampai-sampai dibuatkan rumah. Ya seperti rumah biasa, seperti pada umumnya rumah kita ini yang kita tinggali. Jadi sangat-sangat luas dan besar. Kalau yang pada umumnya ya seperti gubuk begitu saja. Kalau yang sering kita lihat di pinggir jalan mungkin bentuknya seperti gubuk. Nah, untuk packing bibitnya ya, seperti ini. Mungkin kita sudah sering melihat ya, menyaksikan proses packingnya, proses mobilitasnya, pengirimannya bagaimana ini seperti ini. Nah, untuk panennya ini dengan sistem tradisional ya. Jadi untuk panennya tetap ini masih manual ya, dengan cara dipirik, diberanjang kalau di Gresik itu. Diambilin satu-satu dimasukkan sini. Karena biasanya kegiatan budidaya bandeng ini dengan menggunakan sistem apa namanya, polikultur ya. Jadi tidak murni atau monokultur ya. Bandeng ini biasanya kegiatan budidayanya dilakukan dengan sistem polikultur. Jadi kita tidak bisa memasukkan ya hasil panen ikan ini ke terpal ini. Ya. Ini jadi proses panen untuk ikan ini berbeda-beda. Misalkan udang tidak bisa seperti ini. Nah, udang kalau panen dimasukkan wadah timba besar begitu, apa namanya itu. Nah, dikasih es, ditampung begitu ya, tertutup ya, ada es yang disap-sap itu. Ini ada es, terus ikan, udang maksud saya, es lagi, udang. Ini kalau udang seperti itu. Tapi kalau bandeng tidak seperti itu. Karena rawan sisinya itu terkelupas, maka dia harus diberi pengawet ya, seperti dikasih garam ya. Jadi sebelum ikan ini dimasukkan ke terpal-terpal ini, maka disiapkan dulu larutan ya, garam ya, atau garam yang masih berasa itu kemudian dimasukkan ke sini. Secara otomatis dia akan cair dan ini membantu untuk menguatkan sisi ikan bandeng ya, selama proses distribusi. Jadi dia tidak mudah terkelupas sisinya. Nah, kenapa kita harus memposisikan bandeng seperti itu ya, agar nanti di pasar nilai jualnya tetap bagus. Kalau dia sisinya mudah terkelupas, maka akan mempengaruhi nilai dari harga bandeng tersebut. Sudah selesai teman-teman sekalian. Mungkin itu ya presentasi dari saya untuk rancang desain
wadah budidaya bandeng. Mungkin ada teman-teman sekalian yang mau ditanyakan. Mbak Rika, ya ini saya belum pernah lihat Mbak Rika langsung ini. Halo Mbak Mas Azmi. Baik, apa ada yang perlu kita diskusikan ya di pertemuan ini? Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada, kita dokumentasikan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Monggo dibuka untuk videonya. Mbak Rika, Mbak Tutus, Mbak Asrais, Mbak Badria, Mbak Konita, Mas Alan, Mbak Kayani, Mbak Danis, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Maria Ulfa. Baik, silakan monggo saya screenshot dulu. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan ya, saya akhiri ya kuliah pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Robi nggak kelihatan ya, Mas Robi.